Assalamualaikum teman-teman, selamat datang. Kali ini kita bakal sama-sama ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Gimana caranya cari kekuatan dan ketenangan dari hikmah Islami. Ini tuh kayak panduan, apalagi pas hidup lagi berat-beratnya dan semangat kita ya lagi turun. Coba deh jujur, pernah nggak sih ngerasa capek banget? Kayak udah kewalahan, terus motivasi tuh hilang gitu aja. Kalau pernah, tenang, itu manusiawi banget kok. Kita semua pasti pernah ada di titik itu. Nah, di dalam Islam, kata-kata bijak itu bukan cuma hiasan. Anggap aja ini tuh semacam peralatan praktis buat jiwa kita. Buat nyegerin lagi semangat, buat ngasih sudut pandang baru pas kita lagi butuh-butuhnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Saat hidup terasa sulit. Ini penting banget. Karena langkah pertamanya adalah kita harus sadar kalau kesulitan itu, ya, memang bagian dari perjalanan hidup. Ini nih dia nih, salah satu ayat yang bisa langsung bikin hati adem. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Coba deh kita renungin. Artinya, setiap ujian yang kita hadapi itu udah didesain khusus buat kita. Allah tahu banget kita sanggup. Nggak mungkin dikasih cobaan di luar batas kemampuan kita. Keren kan? Jadi, kuncinya ada di cara kita memandang masalah. Gimana kalau kita ubah mindset kita? Kalau ujian itu datang bukan buat menghancurkan kita, tapi justru buat mendekatkan kita lagi sama Yang Maha Kuasa. Jadi, ini bukan hukuman, tapi sebuah undangan untuk jadi lebih dekat. Oke, kalau tantangan itu udah pasti datang. Terus gimana caranya biar kita tetap tenang di tengah badai? Nah, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Kedamaian batin. Yuk, kita bedah lebih dalam. Kata kuncinya adalah sabar. Tapi sabar di sini bukan berarti pasrah terus diam aja ya. Sabar itu artinya kita menerima ketetapan Allah, tapi kita juga terus berusaha dengan semua kemampuan kita. Jadi ini sabar yang aktif, bukan pasif. Dan lihat nih, janji Allah yang luar biasa ini. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Perhatiin ya, kata-katanya itu beserta, bukan setelah. Ini artinya kemudahan itu datang barengan sama kesulitannya. Kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi apa sih hikmah di balik kesabaran? Pertama, sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu cuma keikhlasan kita. Kedua, setiap ujian itu sebenarnya cara Allah buat naikin level kita, buat ngangkat derajat kita. Dan yang paling penting, Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Kita nggak sendirian. Nah, kalau sabar itu ibarat satu sisi koin, maka sisi lainnya adalah syukur atau rasa terima kasih. Ini pasangannya. Kalau sabar bantu kita kuat pas lagi susah, syukur bantu kita buat fokus sama apa yang kita punya, bukan apa yang hilang. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, ada janjinya langsung dari Allah. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini tuh kayak rumus pasti. Syukur itu semacam magnet yang narik lebih banyak lagi kebaikan ke hidup kita. Oke, fondasi kedamaian batin udah kita bangun lewat sabar dan syukur. Terus gimana caranya biar ini jadi aksi? Nah, sekarang saatnya kita nyalain lagi mesin motivasi kita. Betul sekali. Hati yang tenang itu bukan garis finish, tapi justru garis start. Hati yang tenang itu fondasinya. Tapi usaha, nah itu mesin perubahannya. Dengan hati yang adem, kita bisa mikir lebih jernih dan bergerak lebih fokus. Ini dia nih, 3 langkah praktis buat balikin semangat. Pertama, ikhtiar. Artinya, kita usaha semaksimal mungkin, kerahkan semua tenaga. Kedua, tawakal. Setelah usaha maksimal, kita serahin hasilnya sama Allah. Kita percaya sama rencananya. Dan ketiga, doa. Ini nih bahan bakarnya, yang ngasih kekuatan buat ikhtiar dan tawakal kita. Ada kutipan bagus nih. Kehidupan yang sibuk membuat doa menjadi lebih sulit, tetapi doa membuat kehidupan yang sibuk menjadi lebih mudah. Keren ya? Jadi doa itu bukan nambahin beban di jadwal kita yang padat, justru sebaliknya. Doa itu yang bikin semua kesibukan kita jadi lebih ringan dan lebih mudah. Terus gimana kalau kita gagal? Penting banget buat kita ingat, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Anggap aja itu sebuah pelajaran dari Allah, sebuah papan penunjuk arah yang lagi ngasih tahu kita, mungkin bukan lewat sini, coba jalan yang lebih baik. Nah, ini jadi pertanyaan penting. Kalau gagal itu cuma pelajaran, berarti apa sih definisi sukses sejati itu? Mari kita lihat jalan menuju ke sana. Coba kita bandingin ya cara kita mendefinisikan sukses. Kalau menurut pandangan duniawi, sukses itu seringnya diukur dari apa? Kekayaan, jabatan, harta benda, ya kan? Tapi dalam pandangan Islam, ukurannya beda banget. Sukses itu tentang ridho Allah, tentang seberapa besar manfaat kita buat orang lain, dan tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Dengerin deh kata-kata dari Ali bin Abi Thalib ini. Yang terkaya dari yang kaya adalah orang yang tidak menjadi tawanan keserakahan.
Dalam banget kan? Jadi, kaya yang sebenarnya itu bukan soal punya banyak hal, tapi soal nggak dimiliki sama keinginan kita sendiri. Bebas dari serakah, itulah kekayaan sejati. Jadi, kesuksesan sejati itu ukurannya bukan lagi tentang aku, tapi bergeser jadi tentang kita. Seberapa besar sih manfaat yang bisa kita kasih ke orang lain? Disitulah letak kesuksesan yang sebenarnya. Dan puncaknya ada di sini. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah standar emasnya. Nilai kita bukan dari apa yang kita kumpulin buat diri sendiri, tapi dari apa yang kita kasih buat sesama. Oke, setelah semua pembahasan tadi, mari kita coba tarik benang merahnya. Ini pesan penting untuk kita semua. Jadi, intinya apa? Hadapi semua tantangan dengan sabar. Jalani hidup ini dengan rasa syukur. Kalau mau bertindak, mulailah dengan niat yang lurus. Dan yang terpenting, definisikan ulang arti sukses itu, bukan lagi dengan materi, tapi dengan iman dan pelayanan kita kepada sesama. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dari semua yang kita obrolin tadi, hikmah mana sih yang paling klik di hati? Coba deh pikirkan satu hal kecil aja yang bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini. Kira-kira apa itu?